Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema materi hari ini adalah berkegiatan melalui teks prosedur. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga jenis-jenis teks prosedur, dan yang keempat adalah struktur dari teks prosedur. Baiklah, saya akan langsung saja pada poin yang pertama, pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu cara untuk mencapai sesuatu melalui sebuah tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya, ketika sedang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, maka perlu adanya langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang biasanya dikonsep dahulu atau ditulis dahulu dalam bentuk sebuah teks. Poin yang kedua adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama, ada tujuan kegiatan. Maksudnya di sini harus ada tujuan yang harus kita perhatikan untuk membuat sesuatu atau melakukan kegiatan. Tujuan tersebut harus kita tahu dulu apakah tujuan ini cocok untuk membuat ini atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah ada bahan atau material yang diperlukan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian ciri yang ketiga, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan suatu kegiatan atau membuat suatu barang. Ciri yang keempat, ada batasan atau aturan yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan kegiatan atau membuat suatu barang tersebut, dan aturan tersebut harus betul-betul dilakukan dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama yaitu jenis teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur sederhana adalah jenis teks yang langkah-langkahnya hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Misalnya atau contohnya seperti cara meminum obat. Biasanya cara meminum obat ini hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian jenis teks yang kedua adalah jenis teks prosedur protokol. Kalau jenis teks prosedur protokol di sini adalah jenis teks yang tahapannya atau langkah-langkahnya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, orang pertama dan orang kedua cara membuat pisang hijau. Biasanya hasilnya akan sama, tetapi dengan tahapan yang berbeda atau langkah-langkah pembuatannya yang berbeda, seperti itu. Kemudian jenis teks yang ketiga adalah jenis teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang memiliki tahapan atau langkah-langkah dan sublangkah yang bertahap. Contohnya seperti cara membuat meja atau lemari. Biasanya cara membuat lemari atau meja itu memiliki tahapan tertentu. Misalnya membuat kakinya dulu, atau tahapan membuat lemari itu misalnya ketika membuat rangkanya dulu seperti apa. Ya, jadi jenis teks prosedur kompleks ini jenis teks yang betul-betul berbeda dengan jenis teks yang kedua tadi, yang pertama dan kedua tadi. Ini sangat kompleks sekali karena harus memiliki beberapa sublangkah yang bertahap, seperti itu. Yang keempat adalah struktur dari teks prosedur. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini adalah topik yang harus kita capai untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan suatu kegiatan. Poin yang kedua adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan secara berurutan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat suatu barang. Poin yang ketiga adalah penegasan ulang. Di sini penegasan ulang di sini adalah manfaatnya atau kegunaan kenapa kita melakukan kegiatan tersebut. Biasanya kadang ditulis dalam teks tersebut dan kadang juga tidak ditulis secara langsung tetapi tersirat. Kalau ditulis biasa tersurat, biasa langsung tertulis di dalam teks tersebut. Terima kasih, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga minggu depan bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.